Cara orang mengonsumsi musik terus berubah dari zaman ke zaman. Piringan hitam, kaset, bahkan cakram padat alias CD kini telah menjadi relik-relik masa lalu. Hari ini dapat dikatakan 97% orang tak lagi mendengarkan musik melalui media-media tadi. Nama Winamp pasti tidak asing bagi siapapun yang telah menggunakan komputer sejak awal tahun 2000-an. Aplikasi pemutar konten multimedia keluaran Nullsoft ini sempat jadi favorit jauh sebelum era musik streaming dimulai. Arsip CNN.com tertanggal 26 November 1999 meletakkan nama Winamp pada urutan pertama dalam daftar 10 aplikasi dan pemutar MP3 paling top. Sekedar mengingatkan kembali, MP3 adalah salah satu format file audio yang populer sepanjang dekade 2000-an hingga awal 2010-an. Pada masanya, format MP3 merupakan generasi baru file audio yang mampu menghadirkan audio berukuran kecil tanpa mengorbankan kualitas. Kemampuannya dalam memutar berbagai format multimedia serta desain interface yang sederhana namun keren membuat Winamp cepat naik daun. Ketika versi pertamanya dirilis pada 1997, popularitasnya tumbuh pesat dengan jumlah unduhan mencapai 3 juta kali. Barangkali juga karena saat itu Winamp memang hadir tepat waktu, yakni bersamaan dengan tren berbagi file MP3 musik ilegal yang dipelopori Napster. Versi 2.0 dirilis setahun kemudian dan menjadikan Winamp salah satu aplikasi Windows yang paling banyak diunduh. Pada tahun 2000, Winamp memiliki lebih dari 25 juta pengguna terdaftar dan hanya dalam waktu setahun jumlah itu berlipat ganda, bahkan lebih menjadi 60 juta pengguna. Kekuasaan Winamp sebagai aplikasi pemutar musik digital tak abadi. Pada 22 Desember 2013, AOL, pemilik Winamp yang membeli Nullsoft senilai 80 juta dolar Amerika Serikat pada 1999, mematikan Winamp dengan merilis versi 5.666. 15 tahun masa kejayaan Winamp berakhir. Fenomena ini tidak terlepas dari perubahan cara orang mengonsumsi musik. Steve Jobs, sang pendiri Apple, telah memulai revolusi itu ketika merilis iPod pada 23 Oktober 2001. iPod dan iTunes bisa disebut merevolusi dunia musik digital. Sebab iPod yang terintegrasi dengan iTunes, aplikasi manajemen musik buatan Apple, memungkinkan penggunanya untuk membeli, mendengarkan, dan menyimpan ribuan lagu di satu perangkat ini. Ini hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh para konsumen musik berbasis file MP3 yang notabene umumnya memperoleh musik secara ilegal. Saat Apple belum melihat streaming musik sebagai evolusi berikutnya dari musik digital karena Jobs menolaknya, sebuah layanan streaming musik asal Swedia, Spotify, tumbuh tanpa persaingan berarti selama nyaris 1 dekade. Kehadiran cara-cara baru dalam mengonsumsi musik digital secara legal inilah yang perlahan namun pasti menggerus minat orang dalam mengunduh MP3 dan memutarnya dengan aplikasi seperti Winamp. Pada pertengahan 2000-an, platform seperti SoundCloud dan Bandcamp menjadi situs populer di kalangan artis-artis independen. Lantaran di sana mereka bebas merilis karya sembari mendengarkan karya-karya artis-artis lain. Mereka bahkan merdeka menentukan harga. Akan tetapi, dicintai oleh para musisi indie dan penggemarnya saja tidak cukup untuk memenangkan pasar streaming musik digital. Spotify merupakan layanan streaming besar pertama yang memungkinkan pengguna, baik pelanggan berbayar maupun yang gratis, untuk mengakses ke database berisi puluhan juta lagu. Katalog lagu yang sangat banyak dan tak hanya terbatas pada karya-karya musisi indie inilah yang menarik minat 1 juta orang untuk menjadi pelanggan berbayar Spotify per Maret 2011. Hanya dalam 6 bulan, angka ini berlipat ganda menjadi 2 juta. Statista mencatat, dalam 6 tahun terakhir, jumlah pengguna Spotify telah mekar sebesar 700%. Dari 24 juta pada kuartal ketiga 2015 menjadi 172 juta pelanggan pada kuartal ketiga tahun ini. Tidak mengherankan jika kemudian platform yang didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorenzen ini memimpin pasar dengan jatah kue bisnis musik streaming paling besar. Per kuartal pertama 2021, 32% pelanggan musik streaming di seluruh dunia telah menjadi pelanggan Spotify. Ini 2 kali lipat dari pelanggan Apple Music, platform streaming musik milik Apple yang baru mulai ikut dalam bisnis ini 6 tahun lalu. Dan karenanya bisa disebut kalah start. Seberapa menggiurkannya bisnis musik streaming?
Pendapatan pada segmen musik streaming diproyeksikan mencapai 23,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Ini setara 336,06 triliun rupiah. Pendapatan ini diharapkan tumbuh sebesar 10,08% tiap tahunnya dalam 4 tahun mendatang. Sehingga pada tahun 2025, volume pasarnya diproyeksikan mencapai 34,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 493,28 triliun rupiah. Seperti tak rela melewatkan pesta, beberapa waktu lalu tersiar kabar Winem bakal bangkit dari kubur. Menurut Jeremy Shepers, kepala pengembangan produk Winem akan menjadi platform satu atap untuk penggemar audio yang menghubungkan kreator dan konsumen musik, podcast, stasiun radio, buku audio, dan konten peripheral lainnya. Dengan kata lain, mantan penggawa pemutar musik ini siap untuk bersaing dengan Spotify, Apple Music, dan platform lainnya dalam pasar musik streaming. Bisakah Winem merebut tahta Spotify dan kembali menjadi raja untuk mendapatkan potongan kue terbesar dalam bisnis ini? Belum ada yang tahu pasti. Namun Winem mengaku masih punya 80 juta pengguna hingga hari ini. Ini bahkan di atas jumlah pengguna Apple Music di seluruh dunia. Klaim ini bisa saja benar, sebab mengacu data Statista pada Mei 2017, hampir 4 tahun selepas kematiannya, Winem masih digunakan oleh 7% pengguna smartphone di Indonesia. Belum diketahui sistem pembagian keuntungan seperti apa yang akan diterapkan antara Winem dengan para penyedia konten. Namun, jika hendak berkompetisi dengan Spotify dan Apple Music, Winem harusnya sudah memikirkan untuk menawarkan bayaran yang lebih besar kepada artis ketimbang para kompetitornya. Adapun Spotify dan Apple Music diketahui membayar kurang dari 1 sen per stream. Spotify hanya memberi 0,004 dolar Amerika Serikat per satu stream, sedangkan Apple Music sedikit lebih banyak, membayar 0,007 dolar Amerika Serikat tiap satu stream. Ini artinya seorang artis butuh lagunya di stream sebanyak 229 kali di Spotify, sementara 136 kali di Apple Music jika ingin mengantongi 1 dolar Amerika Serikat. Soal kompensasi artis, Spotify sebagai penguasa pasar kerap dikritik lantaran dianggap tidak adil. Tidak seperti penjualan fisik atau unduhan legal seperti yang dilayani oleh Bandcamp atau The Storefront pada pasar lokal yang membayar artis dengan harga tetap per lagu atau album terjual. Spotify membayar royalti berdasarkan pangsa pasar artisnya. Belakangan, NFT music digadang-gadang menjadi alternatif jika tidak bisa disebut oposisi. Dengan menjual musik dalam format aset digital non-fungible token, disingkat NFT, seorang musisi kembali merdeka menentukan harga bagi karya mereka sendiri. Sektor ganda putra Indonesia mendominasi di peringkat 10 besar bulu tangkis dunia. Selanjutnya tetap di Fakta Data.